Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Fadila. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang permainan sepak bola, yaitu tentang satu, teknik-teknik dasar apa saja yang ada di permainan sepak bola. Yang kedua, manfaat apa saja yang ada pada olahraga sepak bola, dan yang terakhir, tips dalam bermain sepak bola. Kalau begitu langsung saja kita langsung ke praktiknya. Yang pertama adalah mengenai teknik passing atau mengoper bola. Dalam mengoper bola itu ada dua teknik. Yang pertama bola biasa atau menyusur tanah, dan yang kedua bola lambung atau flashing atau berdi udara. Langkah yang pertama sebelum kita melakukan passing adalah kita harus melihat posisi teman kita ada di mana. Terus yang kedua, pastikan posisi badan dengan bola itu tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Itu seimbang, kurang lebih seperti ini. Nah, segini. Setengah meter dari bola, ya. Bebas kalian, teman-teman bisa menempatkan diri kalian di kiri ataupun di kanan, tergantung kaki kalian mana yang enak buat menyutinya, buat passingnya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ketika melakukan ayunan bola ke belakang seperti ini, pastikan yang mengenai bola kalau untuk passing bawah adalah kaki bagian dalam ini, dan mengenai bola tepat pada tengah-tengah ini, nggak di bawah, nggak juga di atas. Kalau di bawah nantinya ngangkat, dan kalau di atas akan pelan nanti ngisi bolanya, ya. Terus pastikan tenaganya sesuai dengan keadaan teman kita atau posisi teman kita. Kalau jauh berarti harus sedikit diberi tenaga, kalau dekat ya se-enjoy-nya aja, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lihat. Itu untuk passing bawah. Sekarang untuk passing atas, teori dasarnya sama, hanya saja perbedaannya ada pada penggunaan kakinya. Jadi kaki yang menyentuh bola adalah kaki bagian atas, kaki bagian atas, dengan posisi dimiringkan seperti ini. Dan perkenaan pada bola ada pada titik bawah ini, ya. Enjoy. Bolanya. Yang kedua adalah dribbling atau menggiring bola. Untuk teknik dasarnya dribbling itu ada dua, ya. Tapi yang selalu atau biasanya di bola seringnya menggunakan passing bagian dribbling pakai bagian luar dan juga pakai bagian dalam gitu. Tergantung teman-teman posisinya enaknya kayak gimana. Seperti ini. Ini untuk bagian luar. Nah, itu bagian luarnya. Sedangkan untuk bagian dalam seperti ini. Tulisannya seperti itu, ya. Teman-teman juga bisa menambahkan beberapa gerakan-gerakan, mungkin seperti step over seperti ini, ataupun gerakan-gerakan yang lainnya. Misal seperti Oke, untuk yang ketiga adalah shooting atau tembak, ya. Dalam penembakan yang umum biasa, kalau nembak biasa kan full power. Tapi juga ada yang disebutnya itu flashing. Jadi posisi nembaknya itu biasanya suka mengincar tiang jauh atau jangkauan yang mungkin kiper itu susah untuk menewak atau menangkapnya, ya. Nah, dalam posisi shooting langsung seperti ini, penggunaan kaki ada pada bagian tengah-tengah biasanya. Ini untuk syuting biasa seperti ini. Ada juga biasa disebutnya dengan kepret atau misalnya apa ya? Jadi penggunaannya itu pakai kaki bagian luar seperti ini. Nah, gitu. Ataupun flashing sebaliknya menggunakan kaki bagian ini. Posisinya untuk mengangkat bola. Nah, agar jauh bolanya. Ya. Umum ketika syuting, tepatkan posisi teman-teman itu sesuai sejajar sama bola, geser satu langkah kanan tuh ke kiri sesuai dengan kekuatan kaki kalian di mana yang enak. Kalau ke kanan kita ke kiri, geser segini. Sedangkan kalau misalnya yang kiri kita ke sini. Saya pakai yang kiri misalnya di sini. Ini untuk bagian flashing, ya, atau misalnya bola lambung, bola ke atas seperti ini. Sedangkan ada juga yang menggunakan kaki bagian luar, bagian sini.
Ini biasanya cenderung untuk kalau posisinya memang susah, ya posisi kidal biasanya itu suka pakai yang kemudian bagian ini. Tapi memang penempatannya harus sering-sering dilatih supaya ketika melakukan putar itu berpower. Untuk yang ketiga adalah kontrol ball atau menjinakkan bola atau menahan bola, ya. Teman-teman bisa menggunakan beberapa bagian anggota tubuh kita untuk dalam melakukan kontrol bola ini. Salah satunya adalah penggunaan kaki, ya, mau kaki bagian dalam maupun bagian luarnya, terus paha, bisa paha, dada, dan juga kepala. Tangan cenderung sampai ke sini biasanya, sampai di pergelangan ini, karena kalau udah sampai ke sini itu nanti handball, ya. Kita mulai dari kaki dulu. Yaitu untuk yang kaki. Sekarang untuk bagian paha, misalnya bolanya melambung tinggi. Dan sekarang untuk dada, ini biasanya bola yang ketika dari kiper dari teman-teman, ya. Yuk. Dan terakhir kepala. Kalau dada nggak bisa, pasti kita larinya ke kepala. Yuk, ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kontrol bola. Teman-teman bisa mungkin cari referensi-referensi lain yang jelas. Sangat penting sekali di mana kita untuk menjinakkan bola itu sebelum kita menyuting, mengoper ataupun melakukan akselerasi gocekan seperti itu. Oke, untuk teknik yang terakhir adalah heading atau menyundul bola. Ini kan biasanya kalau lagi corner atau misalnya bola-bola atas dari teman dari mana. Salah satu andalan striker yang apalagi yang notabene punya tubuh tinggi itu pasti dia menggunakan skill headingnya bisa memasukkan bola ke gawang, ya. Oke, dalam praktiknya heading itu nggak sembarang bisa nyentuh seperti itu, nggak. Pertama, tumpuan kaki itu harus benar dulu, mau dari segi pas mau meloncat dan ketika turun. Setelah itu posisikan badan, kepala sesuai dengan arah tanya bola, ke kanan ya ke kanan, ke kiri ke kiri, ya. Mau pakai ini bagian pinggir sini untuk bisa membelokkan apa boleh, tapi yang jelas power itu ada ketika di sini nih. Nah, apalagi di leher itu berpengaruh sekali. Nah, ya seperti itu. Jadi ketika bola datang itu, misalnya bola datang dari alas sebelah sana dan gawang sebelah sini, teman-teman nggak mungkin gini kan, terus membelokkan badan seperti ini. Dan penggunaan kepala ada pada di sini untuk mengenai bola. Jadi ketika seperti itu kan. Nah, gitu ya. Kita langsung ke praktiknya. Misalnya kita bola ini nih. Nah, itu versi nggak loncat. Sekarang versi loncatnya. Parah bola cepat. Sekali lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kepala selain bisa untuk menjinakkan bola, bisa juga untuk menjadi alat atau bagian kepala yang bisa mengancam pada gawang kiper musuh. Oke, untuk manfaatnya sendiri dari sepak bola adalah yang pertama untuk membangun otot, ya. Karena permainan ini membantu dalam penguatan otot pada bagian kaki, paha, perut, dan juga dada. Yang kedua adalah untuk lincah dan fleksibel. Karena dalam permainan sepak bola itu pemain dituntut untuk bisa berlari cepat pada arah tertentu, misalnya pada saat berlari ke depan, ke belakang, mundur,
atau misalnya berputar. Nah, dari setiap gerakan-gerakan itu melatih kepada kelenturan badan. Nah, terus yang ketiga adalah mengontrol berat badan. Mereka yang gemar sepak bola cenderung memiliki badan yang tidak gemuk, karena olahraga ini bisa dikatakan olahraga yang sangat besar membakar lemak, ya. Terus yang terakhir adalah untuk kebugaran kardiovaskular atau penyakit jantung, karena menurut penelitian sepak bola bisa meningkatkan kesegaran pada jantung, karena ketika bermain 90 menit dalam keadaan berlari terus menerus melatih jantung untuk bisa berdetak lebih baik dan paru-paru dalam pengambilan oksigen, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, untuk tips dalam bermain sepak bola adalah yang pertama, pastikan jelas kalau harus bisa latihan keras, karena kalau tidak seperti itu bisa pas main mungkin pemanasan, ya. Yang pertama ada pemanasan dulu. Yang kedua, pengenalan lapang, karena setiap lapang itu berbeda-beda antara tempat kita latihan dan tempat kita bertanding. Nah, terus dari situ komunikasi dengan teman ketika dalam penyusunan pola strategi seperti apa, bentuk penyerangan seperti apa, dan bentuk bertahan seperti apa. Dan yang paling utama adalah mengetahui letak atau titik lemah dari musuh kita. Jadi celah dari yang bisa kita ambil untuk kita lepas dari kepungan lawan itu di mana, ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola.